radhiyallahu ta'ala anhu Simpang Timun, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita bertemu kembali, melanjutkan kaji, walaupun sebenarnya hampir tidak datang karena ada musibah. Orang rumah dirawat, diisolasi, tapi saya sudah tes, alhamdulillah negatif. Bertakut itu tuan-tuan, alhamdulillah. Kalau belum ada keluar hasil tes tadi saya tidak berani datang. Alhamdulillah dapat istirahat 3 hari kemarin, dan dengan izin Allah SWT, alhamdulillah tidak reaktif. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan segera, dan yang sehat semoga dijaga, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berjuang, telah berkorban, telah berjihad menyampaikan dakwah ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kemudian dakwah Nabi alaihi salatu wassalam kita bisa seperti ini. Mudah-mudahan hidayah ini senantiasa menemani kita sampai akhir hayat kita nanti, amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tauhid adalah yang termahal yang kita miliki, sebab dengannya kita masuk surga, dengannya kita terhindar dari kekal di neraka. Dengan tauhid pula amalan kita diterima, dengan tauhid pula amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid pula kita mengenali Allah dengan sebenar-benarnya, seperti dia mengenalkan dirinya kepada kita melalui kitabnya atau melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhir adalah berisi tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya berisi tauhid, baik yang berkaitan dengan keyakinan ataupun amalan-amalan yang dikerjakan atau ibadah atau hubungan sesama kita, baik dalam muamalat ataupun akhlak dan adab kita. Semuanya adalah bermuara kepada tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu mempelajari tauhid yang benar adalah pahala besar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT kuatkan kita untuk senantiasa belajar dan belajar demi menjaga tauhid ini. Semoga Allah terima sampai di akhirat nanti, amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemarin kita sampai pada pembahasan tentang metode-metode yang menyebabkan orang-orang tersesat dari jalan tauhid yang benar, yaitu bisa sesat karena takwil. Mudah-mudahan tuan-tuan masih lupa maknanya. Masih lupa? Alhamdulillah. Ada takwil maknawi, ada takwil lafzi. Rusaknya akidah akibat dalam bab al-asma' was sifat secara khusus, bahkan dalam masalah ibadah sekalipun. Dalam masalah ibadah sekalipun, karena terlalu banyak takwil, akhirnya
rusak akidah kita. Rusak karena takwil maknawi, takwil lafzi, atau karena ta'til. Nah, masih ingat makna takwil? Lupa? Hah? Masih lupa? Alhamdulillah. Kalau itu masih lupa, saya ingatkan, ngaku aja lah. Hah? Masih lupa kan? Alhamdulillah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Takwil maknawi artinya kalimatnya tak diganti, tapi maknanya dirubah, diganti dengan makna yang jauh, bukan makna yang dekat. Atau dalam bahasa ilmu balaghahnya, makna hakiki diganti dengan makna majazi. Makna hakiki dan diganti dengan makna majazi. Kalau tahu makna majazi nanti belajar balaghah sama Usarudin nanti ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi makna asal itu makna hakiki diganti dengan makna yang bukan makna asli. Diganti dengan makna yang bukan asli. Kalau istilah kita kemarin, barang asli original diganti dengan barang KW. Dia makna yang bukan asli. Nah, walaupun bisa dimaknai dengan itu, dengan qarinah yang kuat. Tapi kalau qarinahnya tidak kuat, maka tidak benar takwil itu. Misalnya menakwilkan seorang singa sedang khutbah Jumat. Apa makna singa? Pemberani. Ini bisa kita sebutkan karena orangnya nampak dan sifatnya sama, pemberani. Tapi menakwilkan atau memajazikan sifat Allah yang tidak terdeteksi oleh kita, tidak nampak, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Ini khatib yang berani dikiaskan ke singa. Dua-duanya kelihatan apa tidak? Dua-duanya kelihatan. Maka majaz yang seperti ini bisalah diterima. Tetapi memajazkan Allah yang tidak dilihat dan tidak bisa dideteksi kaifiatnya kepada makna yang dikiaskan kepada makhluk, ini namanya qiyasun ma'al fariq, mengkiaskan kepada yang berbeza. Dua hal yang berbeda lalu dikiaskan, maka rusaklah iktibarnya, tidak bisa dipakai. Tonton rela tidak dikiaskan dengan perempuan? Hah? Kenapa tidak? Masya Allah, abang ni betul-betul keibuan sifatnya. Mau tidak? Nah, enggak. Ya antum aja tidak mau dikiaskan kepada, padahal yang dikiaskan ke kita itu bisa saja ibu kita sendiri. Dan terlihat, antum tak mau dikiaskan dua hal yang berbeda. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki aja tidak mau dianalogikan kepada perempuan, tidak sah karena qiyas ma'al fariq. Jelas ya? Tapi kalau maukan sama banyak beliaunya, kalau itu dapur, sebab bisa ini tidak berkaitan dengan sifat itu perbuatan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mengkiaskan Allah ke makhluk itu namanya analogi yang batil, fasidul i'tibar. Jelas? Maka tidak berlaku majazi di sini sebab tidak ada qarinahnya, tidak ada qarinah wajah syabahnya, tidak jelas, hanya akal-akalan saja. Akal-akalan tidak bisa dalam berilmu. Ya, ilmu itu bukan akalan, walaupun akal diperlukan dalam berilmu, tetapi tidak main akal-akalan. Kaum muslimin, ini namanya takwil. Itu Pak, seorang kaji lewat habis waktu jadinya. Hah? Tuh seorang kaji habis waktu jadinya. Kok marah tuh sama saya? Hah? Kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua yang menyebabkan rusaknya keyakinan adalah akibat ta'til. Apa ta'til kemarin? Mencabut makna yang terkandung dalam kalimat itu, dalam sifat itu,
dan tidak diganti. Jadi dicabut maknanya lalu tidak punya makna. Ini istilah orang disebut juga dengan tafwid. Dengan tafwid artinya tidak punya makna sama sekali. Jadi sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak memiliki makna yang seperti dipahami dari kalimat itu secara zahir. Ini namanya tafwid yang ujungnya adalah ta'til. Artinya Allah akhirnya tidak memiliki sifat yang disebutkannya dalam Al-Qurannya huruf-huruf tanpa makna. Huruf-huruf tanpa makna. Nah, ada maknanya tapi hanya Allah yang tahu. Sama aja jadinya. Kan Allah ingin sebutkan itu supaya jelas atau supaya tidak jelas bagi kita? Supaya jelas. Apalagi masalah keyakinan, tidak mungkin Allah serahkan kepada akal kita untuk menalarnya. Oleh sebab itu ketika masuk ruang akal, maka berbeda-beda. Seluruh orang yang mendahulukan akal dalam bab ini tidak sama. Mu'tazilah lain lagi, Jahmiyah lain lagi, Qadariyah lain lagi. Yang satu dari dulu sampai hari ini hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kembali kepada sunnah Nabi SAW dan selalu berada di atas jalan yang hak. Sekalipun benci orang yang benci, marah orang yang marah. Cuman memang sepanjang sejarah yang memusuhi dakwah tauhid itu selalu menggunakan kekuatan penguasa. Di sepanjang sejarah Nabi awal berdakwah, bukan Nabi kita aja, Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam ketika berdakwah selalu ditentang oleh penguasa. Penguasa ini akibat pembisik-pembisik tadi. Pembisik-pembisik tadi. Jelas? Imam Ahmad misalnya dipaksa. Dan ulama-ulama yang besar-besar di zamannya dipaksa. Ada yang menyerah dengan makna dengan makna mengikuti apa yang dikehendaki oleh penguasa waktu itu. Ya, misalnya dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, diakuinya secara lisan tapi hatinya tidak. Termasuk imam seperti Imam Ali bin Al-Madini, guru besarnya Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya Imam Al-Bukhari mengatakan mastasghartu nafsi inda ahad illa inda Ibn Al-Madini. Saya tak pernah merasa kerdil kecil di depan siapapun ulama hadis, guru hadis, kecuali di depan Ali Ibn Al-Madini. Nah, di saat fitnah khalqul Quran itu terjadi, Al-Madini karena dipaksa, diancam, akhirnya menyerah. Kalau bahasa orang-orang yang ahli ahwa bisa mengatakan ini artinya taqiyah, dianggap sebagai taqiyah atau kemunafikan atau dan lain-lainnya. Mereka lupa bahwa Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu ketika dipaksa oleh orang-orang Quraisy untuk mengucapkan kalimat syirik karena ibunya dibunuh depan matanya, syahid pertama dalam Islam. Ayahnya dibunuh di depan matanya, syahid kedua dalam Islam. Kemudian dia sendiri hampir dibunuh. Akhirnya dia ucapkan kalimat syirik tapi hatinya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Apakah ada yang berani mengatakan bahwasanya Ammar taqiyah? Tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi ahlul ahwa selalu menuduh ulama-ulama dengan tuduhan yang keji. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan lisan-lisan kita daripada mengucapkan laqab-laqab, gelaran-gelaran yang tidak baik kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya kelebihan. Ma'asyiral kiram jemaah, Ahmad ibn Nasr sampai dibunuh karena dipaksa akibat bisikan ahli-ahli hawa kepada para penguasa.
dan sepanjang masa. Itulah bedanya antara ahli hawa dengan ahli sunnah. Ahli sunnah ketika mereka dekat dengan penguasa tidak menjadi pembisik untuk buat binasa, sekalipun kepada orang-orang yang tak sepaham dengannya. Lihatlah sebagai contoh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau didekatkan atau diakui kebenarannya oleh khalifah setelah melalui cobaan 4 khalifah yang dahsyat luar biasa, hampir-hampir beliau binasa, tapi beliau ketika sudah dihargai, ditinggikan, dihormati, banyak juga yang memprovokasi. Ya Abu Abdillah, ndak babalih anda babanya. Jawaban beliau adalah, kita ini berdakwah bukan untuk membuat binasa. Jadi orang kau tuntun kalau pernah terbayang nak binasakan ahli hawa, ahli bidah, tolong ini dihilangkan dari diri kita. Kita bukan untuk membinasakan, tetapi adalah untuk membina. Bukan untuk menjahati, tapi adalah untuk menasihati. Walaupun kadang-kadang bahasa itu kadang-kadang keras, karena memang kalau penyakitnya keras, dosisnya tinggi. Nabi SAW tidak selamanya kalau menyampaikan dakwah ini tidak selamanya dengan senyum. Ada juga sekali-kali dengan merah mukanya. Awalnya nak pun namanya Abu Kuburo, ya kan? Kada benar dah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi ahlul hawa selalu memanfaatkan kedekatan dengan para penguasa untuk mendiskreditkan dakwah ilal haq, dakwah kepada tauhid, dan itu sepanjang masa berlaku. Semoga Allah jauhkan kita dari berbagai fitnah, baik dari diri kita maupun dari orang lain. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah seperti kata sebagian a'immatus salaf, arhamun nas al-ahlus sunnati arhamul muslimina bil muslimin, bahwa sesungguhnya ahli sunnah lah yang paling sayang kepada kaum muslimin. Coba lihat, orang berbuat fitnah terhadap kita, doa kita apa? Semoga Allah beri hidayah. Dan ini yang saya dapatkan kalau di Arab sana, saya tidak tahu negeri mana, yang jelas Arab Saudi, kalau pas marah pada kita, dia bilang apa? Allah yahdik, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Tapi kadang-kadang sebagai kita marah pula didoakan dapat hidayah, karena memang sedang marah kan masih apa saya mau. Jadi kalau mereka marah bilang Allahu yahdik, semoga Allah memberi kamu hidayah, kan bagus kan? Kalau enggak, awak kan enggak Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang kedua taktil, yaitu mengosongkan sifat-sifat atau ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat dari makna tanpa diganti. Kemudian yang membuat menyimpang pula adalah at-tamtsil. Apa makna tamtsil? Yaitu mengakui sifat-sifat Allah tetapi menganggapnya sama dengan yang terdapat pada makhluk. Ada juga, walaupun aliran ini boleh dikatakan sudah punah, hampir punah gitu, artinya tidak berlanjut. Oleh sebab itu dilekatkanlah oleh sebagian ahli hawa kepada ahli sunnah yang sesungguhnya, yaitu yang mengikuti as-salafu as-salih, yaitu siapa yang mengakui Allah bersifat ini, misalnya istiwa, oh ini mumassil, ini mumassil, dah kita tetap berdalil pada seperti akan datang nanti, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, walaupun kita mengakui wa huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar dan maha melihat, tapi pendengarannya tidak sama dengan pendengaran siapapun, penglihatannya tak sama dengan penglihatan siapapun. Jelas? Jadi ini tamsil. Ini banyak yang sesat juga dulu, tapi sekarang ini dilekatkan kepada kita yang mengakui Allah bersifat seperti yang dia sebutkan
dan disebutkan oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Ini tuduhan kosong, tetapi subhanallah nyaring bunyinya. Biasalah tong kosong nyaring bunyinya. Jadi karena tidak paham akidah orang, dia paham sendiri, jadi mengira-ngira. Yang ketiga, yang keempat adalah at-tashbih, yaitu kalau tadi menyerupai persis, kalau ini menyerupai sebagian, menyerupai sebagiannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya ahlus sunnah wal jamaah dalam bab al-asma' dan sifat menolak yang namanya ta'til yaitu tafwid, dan menolak yang namanya ta'wil. Karena ta'wil tadi menukar yang asli dengan yang tidak asli, dan tidak lebih baik dan tidak lebih baik. Yang ketiga adalah menolak tamtsil, dan yang keempat menolak tashbih. Jadi tidak satu pun yang kita serupakan dengan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ada 3 landasan kemarin, masih lupa? Dalam bab asma' wa sifat masih lupa? Nganggulah. Kalau tidak lupa saya teruskan atau saya tanya. Ada 3 kemarin landasan utama dalam memahami al-asma' wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ayo, Syekh. Terpaksa sabunnya. Jadi ulang lihat tahunya. Yang pertama, kau tak tambah kaji jendor. Landasan pertama adalah tertira. Kalau sampai dah nak ngaji bingung kah? Bahkan dapat tambah lupa. Yang pertama adalah tanzihullah jalla wa ala yushbiha syai'un min sifati syai'an min sifatil makhluqin, yaitu mentanzih Allah, yaitu menyucikan Allah dari sifat, dari meyakini ada sifat di antara sifat-sifatnya yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Itu harus kita bersihkan, tanzih. Ini yang pertama. Ya. Nah, dan ini tanzih yang syar'i. Tanzih yang syar'i. Karena ada tanzih yang tidak syar'i yang tadi, dengan ta'wil, dengan ta'til, dengan tasbih dan sebagainya, dengan ta'til dan dengan tafwid dan ta'wil. Ini tujuan memang tanzih juga, tapi jalannya tidak seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Buktinya itu terjadi di abad akhir abad ketiga, awal abad keempat. Kalau nak dibawakan sebutkan asal muasalnya Mu'tazilah, ya memang di awal-awal abad kedua sudah lahir Mu'tazilah, dan dari pemikiran itu di revisi lahirlah aliran ilmu kalam. Ya, saya menyebutnya ilmu kalam karena yang terang jadi gelap. Allah musta'an. Orang habis terang timbul ambil gelap timbul tapi terang. Kalau ini dah terang jadi gelap kembali. Allah musta'an. Karena dasar pijakannya sudah beda dengan dasar Al-Quran. Al-Quran ketika kita disuruh membacanya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada ragu padanya, jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau ilmu ini tidak, harus diragukan dulu baru diteliti. Kalau tidak sampai ke ujung telitinya, teliti terus sampai mati, teliti terus, akhirnya penelitian ini masih perlu dilanjutkan, tak selesai. Kalau tak terselesai namanya terbengkalai. Kalau terbengkalai namanya tidak bisa diyakini. Akhirnya awalnya ragu, ujungnya bimbang. Sehingga melaluilah metode-metode yang kita sebutkan tadi, metode ta'wil atau metode ta'til. Tak sampai pada zalikal kitabu la raiba fihi. Sebab apa? Tak yakin. Sehingga di mana tak yakin? Tak sesuai dengan pikiran. Kalau tak sesuai dengan pikiran, tentu tak yakin kita. Sedangkan yang yakin dah sesuai tak sesuai dengan pikiran, saya yakin ini.
Sebab pikiran saya terbatas, wahyu Allah tanpa batas. Buktinya apa? Dulu para sahabat juga punya pikiran, tak ada terbayang oleh mereka seperti ini, dan tidak ada pertanyaan yang meragukan. Dan Nabi mustahil kalau seandainya ada hal-hal yang menyebut keraguan lalu beliau tidak jelaskan, mustahil. Masalahnya masalah keyakinan. Dan benar. Ya, kalau ada yang menyatakan bahwa sesungguhnya sebagian besar ulama Islam adalah ahlul kalam, dari mana dulu mulainya? Kalau dari sekarang mulainya, ya betul. Tapi kalau seandainya mulai di zaman Nabi alaihissalam, ada ahli kalam waktu itu? Ada ahli kalam? Enggak ada. Di masa tabi'in ada ahli kalam? Enggak ada. Di masa tabi'in ada? Enggak ada. Ketika bibitnya itu lahir, mereka terkucil sekali, merasa terkucil sekali. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah baru lahir di akhir-akhir abad ketiga atau di awal-awal abad keempat, dan itu pun tidak bisa diterima oleh masyarakat umum sekalipun, sehingga mereka banyak yang sembunyi-sembunyi, seperti yang disebutkan bahwa Abu Bakar Al-Baqillani, pembesarnya sendiri, bila bertemu dengan Abu Hamid Al-Asfirayini, dua-duanya pembesar mazhab Imam Syafi'i dalam fikih, bila bertemu dengan Abu Hamid Al-Asfirayini, dia tutup mukanya, takut dikenal oleh Abu Hamid Al-Asfirayini, takut dia bertemu dengannya. Sebab di fikih Abu Hamid lebih kurang sama dengan mereka, walaupun sebagian ulama Syafi'iyah mentarjih menguatkan Abu Hamid Al-Asfirayini daripada Abu Bakar Al-Baqillani. Tapi Ahlul Kalam pasti mendukung Abu Bakar Al-Baqillani, lebih ditonjolkan. Sebab apa? Karena dia menulis banyak dalam ilmu kalam. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, tentu harus juga tahu bedanya mutaqaddimin dan mutaakhirin ahli kalam. Mereka berbeda, tapi bukan sekarang masanya kita untuk menjelaskan. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dimulai sekarang, iya. Kalau mulai zaman ini betul, tapi di zaman itu ulama-ulama, bacalah Al-Bukhari ratusan gurunya, Imam Muslim ratusan gurunya, Ashabul Qurubus Sittah, semua mereka ala aqidati as-salaf, tidak ada aqidati ahlil kalam. Jadi kalau seandainya ada yang komplit klaim seperti itu, sebagian besar ulama taib, ya, sebagian besar ulama adalah ahli kalam. Ini keliru kawan, ini keliru. Karena ulama di masa tabi'in semuanya berakidah as-salaf, dan seluruh ulama zaman sahabat berakidah as-salaf. Lalu di mana lebih banyak sebagian besar ulama? Antum nak kemanakan ya al-fuqaha al-Madinah as-sab'ah? Antum nak kemanakan para al-hasabul kutubus sittah? Dimanakan Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Abdullah Mubarak, Fudail bin Iyad, dan seterusnya. Allah musta'an. Jadi kalau kita kumpulkan semuanya seperti yang dilakukan oleh Imam Tahir As-Silafi dalam qasidahnya, akan kita lihat bagaimana bahwa sesungguhnya yang dianggap ulama pada masa itu adalah ahlu al-hadis, yaitu orang yang bukan pakar hadis, yang salah paham, bukan dokter hadis, tidak ada dokter hadis waktu itu, yaitu yang mengamalkan hadis. Itu aja, yang menggunakan hadis, ya, bukan tukang karantina hadis. Awak kena PPKM aja, PP kodok kamu saji, PP kodok kamu saji, kan PPKM kan, PP kodok kamu saji. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, dengan PPKM jelah terganggu kita, apalagi di karantina, ditaktil sama sekali. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati, itu tidak ada di zaman as-sahabatu wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Kaum muslimin dan muslimat, ini yang pertama, menyucikan Allah dari berkeyakinan ada sifat Allah yang menyerupai satupun sifat makhluk. Ini harus hapus dari metode kita. Yang kedua, al-imanu bima samma wa wasafa Allah bihi nafsah, beriman dengan apa yang Allah namakan dirinya dan Allah sifati dirinya dengannya. Jadi beriman secara totalitas dengan apapun yang Allah namakan dirinya. Walillahil asma' al-husna,
Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah faman wa'aha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Di sini saja sudah 99. Setiap nama mesti mengandung sifat. Kalau tidak ada nilainya. Nama tanpa sifat tidak begitu berharga. Tapi ketika dia as-sami' pasti mendengar. Kalau al-alim maha berilmu pasti berilmu. Ya kan? Al-malik maha memiliki, berarti ada yang dimilikinya. Apalagi al-khaliq mencipta, berarti sifatnya menciptakan. Al-muhyi menghidupkan, sifatnya menghidupkan. Al-mumit maha mematikan, berarti ada sifatnya yang sifat mematikan. Jadi Allah menghidupkan dan mematikan. Jadi setiap nama ada sifatnya. Nah, di situ saja sudah berapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti dalam hadis syafaatul kubra, hadis tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita dapat syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi berdoa memuji Allah dengan nama-nama yang belum pernah diajarkan Allah kepadanya di dunia. Berarti ada lagi nama Allah dan sifatnya yang belum diketahui. Dan dalam doa Nabi alaihissalatu wassalam dalam salat malamnya, bahwa dia meminta kepada Allah SWT dengan nama-nama yang dia sebutkan, atau nama yang diajarkan kepada hambanya Rasulnya SAW, atau nama yang hanya dia sendiri yang tahu. Berarti ada lagi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang belum kita ketahui. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, nama-nama Allah itu, dan ketahuilah bahwa sifat sesuatu itu semakin banyak semakin tinggi nilainya. Betul tak? Iya. Kan ulang lagi kaji lah di awal ruang. Si fulan ketikanya kan melamar. Tu bahasa punya kan coba punyanya kan. Inyo uang kau produksi ke lagi ya tu. Inyo uang sebulan tadi. Inyo uang banyak biti. Selesai situ alun atau bawano uang babiti banyaknya. Sudah itu pamuwa. Tambah tak? Pamuwa atau cua. Sudah boleh? Panyayang, pangasio. Boleh? Setia. Masya Allah, tabarakallah. Tawadu, rendah hati. Hormat ke mintua. Masya Allah. Berarti lah bini kedua tu boleh lebih hormat ke mintua, misal dan sebagainya. Semakin banyak sifat kebaikan semakin bernilai, betul kan? Dan semakin berkurang semakin kurang nilai. Makanya dalam sebelum awal bab ini disebutkan oleh para penulis bahwasanya pengaruh mentauhidkan asma dan sifat Allah kepada sikap dan laku kita, mau tidak mau pasti terlihat jelas. Makanya orang yang meyakini seperti keyakinan as-salafus salih, Allah punya sifat yang lebih banyak daripada sebagian yang diyakini oleh al-khalaf, pasti lebih banyak taatnya, lebih tinggi bersemangatnya, dan lebih senang mencari ilmu dan membenarkan jalan hidupnya daripada meraba-raba, daripada orang yang hanya mengetahui atau membatasi sebagian sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini tidak perlu buat penelitian ini. Silakan aja lah lihat. Masjid-masjid itu yang senantiasa penuh dan berisi adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah seperti yang Allah ajarkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Semangatnya menuntut ilmu lebih tinggi. Karena apa? Karena ingin selalu memperbaiki diri. Bukan hanya cukup dengan apa yang ada diterima dari nenek moyangnya. Dia ingin memperbaiki diri, lebih berkualitas dan lebih bermutu sehingga dengan ilmu amal itu lebih berkualitas dan bermutu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini yang kedua, yaitu beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sifati dan namakan dirinya dengannya secara totalitas. Setelah tadi kan yang pertama menyucikan dia, jangan ada terbayang sama sekali.
Naam, wa wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menerima beriman dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam alal wajhil laiqi bi jalalillahi wa bi'azamatihi, sesuai dengan yang layak bagi kebesaran Allah dan kemuliaannya. Ya, kebesaran Allah dan kemuliaannya. Nah, ini keyakinan. Yang ketiga, landasan ketiga dalam mengimani amal al-asma' wa sifat ini adalah qat'ut tama' an idraki haqiqati kaifiyati sifatillah ta'ala, lianna idrakal makhluqi lidzalika mustahil, yaitu tidak akan mencoba lagi mencari tahu kaifiyatnya. Tahu kaifiyat seperti apanya, ya, bagaimananya, jangan memvisualisasikan. Tak jawab. Jangan membayang-bayangkan. Tak jawab. Subhanallah. Jadi tidak perlu lagi menanyakan. Kalau dia di atas berarti bertampak, tak perlu ditanyakan itu. Yang penting di atas, katanya di atas. Kalau dia punya tangan berarti panjang bapok, tak perlu, tak bisa, karena tidak mungkin diketahui. Apa sebab? Kan tak ada sampai ke langit dah. Dan sampai ke mana-mana kan tak jodoh dah. Tak ada. Baik yang berkeyakinan di mana-mana maupun yang berkeyakinan di atas, tak ada satu pun yang sampai. Yang sampai ke mana-mana juga tidak ada, yang sampai ke atas juga tidak ada. Oleh sebab itu tak mungkin mengetahui bagaimananya, kaifiyatnya. Kita hanya diwajibkan mengimani apa adanya. Apa adanya, dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan, bukan bahasa Arab yang tidak jelas, sehingga perlu keterangan setelah 3 abad Nabi wafat baru ada keterangan itu. Lalu yang lain kemarin kemana-mana, ya, sebelum lahirnya keterangan ilmu tadi, berarti mereka pakai apa ilmunya? Pakai ilmu itu juga. Kenapa tidak nisbatkan pada mereka? Oh, mereka tidak ahli akidah. Allah, teganya antum bilang ulama-ulama besar tak ahli akidah. Ya Syekh, antum betul-betul sampai hati ya, mengatakan Imam Syafi'i tidak ahli akidah. Terus kenapa dia dipanggil untuk bermunazarah dengan Hafiz Al-Fard Al-Mu'tazili? Imam Ahmad tidak ahli akidah. Kenapa dia yang dipanggil untuk bermunazarah dengan Ahmad bin Abi Du'ad? Kenapa dia yang harus bicara tentang sesatnya pemikiran Husain Al-Karabisi yang dibanggakan oleh ahli kalam, sehingga dihubungkan pula dengan Imam Asy-Syafi'i. Oh, ini murid Imam Asy-Syafi'i atau murid berteman dengan Imam Ahmad. Baik, Imam Ahmad itu temannya ribuan. Ketika hadir majelisnya 35.000 orang yang hadir di majelisnya. Terus tiba-tiba satu melenceng seperti ini yang terjadi potokan. Sama misalnya sekarang, ya, sama sekarang misalnya saya tamat di sekolah ini, misalnya teman-teman saya 20.000 orang, atau misalnya usah 20.000, 20 orang sama dengan saya, tiba-tiba haji ini satu orang berbeda aja, antum bilang, yang berhasil yang satu atau yang banyak tadi? Saya ulang lagi. Jadi yang betul-betul didikan didikan sekolah yang pas seperti ini, yang satu nih, yang 20 gagal produk, gitu. Ya sih? Jadi sama Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala punya murid ratusan ribuan muridnya. Tiba-tiba ada Wasil bin Atha yang super cerdas, sangat cerdas. Wasil bin Atha tiba-tiba melenceng dari jalan Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu Allah katakan ini murid Al-Hasan Al-Basri, yang lain produk gagal. Antum jujurlah sedikit menilai, akhirnya jujur sedikit. Ya, dari sekian ribu murid Al-Hasan Al-Basri, satu-satunya yang berhasil adalah Wasil bin Atha. Dari sekian ratus dan ribunya murid Ahmad bin Hanbal, yang berhasil adalah Husain Al-Karabisi. Auzubillah. Ini tidak pas timbangannya, ini curang dalam menimbang. Dari sekian ratus misalnya, dari tamat sekolah saya, misalnya sekolah antum, tiba-tiba yang berhasil antum sendiri, yang lain gagal produk.
ini juga nggak jujur dalam menimbang. Ya, oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang bagusnya begini seharusnya. Ya, pabrik itu kan macam-macam produknya. Ada yang kualitas tinggi, ada kualitas sedang, ada kualitas biasa. Ya tergantunglah antum nak konsumsi yang kualitas high class atau yang middle atau yang low. Nah, misalnya itu terserah. Tapi mengatakan satu cuma berhasil, selain itu adalah gagal, ini namanya tidak jujur dalam menimbang. Jelas? Jadi yang katakan nanti, oh murid Hasan Basri yang hebat tuh Wasil bin Atha misalnya. Nanti kalau begitu nanti Allah musta'an. Nanti murid Anas bin Malik nanti Ma'bad al-Juhani yang penggagas aliran Qadariyah nanti. Allah musta'an, karena dia bertemu dengan Anas bin Malik. Allah musta'an. Dan ini ahlul ahwa sampai hari ini begini cara mereka dalam menimbang. Timbangan selalu berat sebelah, dualisme dalam menimbang. Ini tidak benar. Jadi yang benar adalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalaupun antum nak mengatakan ada produk yang gagal, bilanglah ada produk yang super, ada yang premium, ada apa lagi? Yang menggali sih. Ada yang apa namanya? Ada lapal, ada. Ada yang the best quality, ya kan? Ada yang made in Jermannya, ada yang made in Japannya, ada yang made in China-nya kan? Itu pilih aja, ada yang imitasi, ada yang asli. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita yang ketiga, landasan pertama, saya ulang kembali, ini penting nih. Pertama, Allah wajib disucikan dari menyerupai makhluk, baik pada nama maupun sifatnya. Yang kedua, bahwa beriman secara totalitas kepada nama dan sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu yang layak bagi kedudukan Allah dan kebesarannya. Yang ketiga, jangan coba-coba nak buat penelitian ya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Antum tidak akan bisa mendapatkan sampelnya kecuali antum sudah sampai ke langit ketujuh dan sudah kiamat. Sudah kiamat. Artinya di saat Allah mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk mendapatkan nikmat yang lebih nikmat dari surga, yaitu melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma zuqna lazzatan nazar ila wajhil karim. Allahumma rzuqna lazzatan nazar ila wajhil karim. Allahumma rzuqna lazzatan nazar ila wajhil karim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Apa ketiga-tiganya? Apa? Ini penting sebelum masuk kepada tafasil, kepada perinciannya. Yang pertama, ulang balik. So jangan boleh lah. Boleh kaji dia. Suci pertama, mensucikan Allah, mentanzih. Tak boleh terbayang sedikit pun ada nama dan sifat Allah yang sama dengan nama dan sifat makhluknya. Jelas? Yang kedua, beriman secara totalitas, secara menyeluruh, tanpa dipisah-pisah kepada nama dan sifat yang Allah sebutkan dan Nabi SAW jelaskan tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Tak satu pun yang kita tolak. Ini ahlus sunnah, karena memakai sunnah. Kalau sunnah itu memakai sunnah. Kalau enggak, antum jangan segera menghukum saya. Ada yang setengah-setengah, ada yang ingin totalitas, ada yang hanya setengah-setengah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa je? Tidak ada bahan murah? Alul tidak ada bahan lah. Jam salah tak? Iya masuk betul. Ada bahan azan? Ada bahan azan? Di mana? Situ ayolah. Nah, silakan.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan faman haqqaqa hadhil usul ats-tsalatsa. Siapa yang telah mengaplikasikan ketiga landasan ini, faqad haqqaqal iman al-wajib fi babil asma'i was sifat. Benar-benar telah melaksanakan iman yang wajib dalam bab asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah ala ma qarrahul a'immatul muhaqqiqun fi hadzal bab, seperti yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli tahqiq yang berkompeten dalam masalah tauhid ini, Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian masuk, kita sampai sini kemarin, masuk ke apa dalilnya yang landasan kita tanzih yang pertama tadi, yaitu mentanzih, menyucikan Allah. Yang kedua, mesti beriman secara totalitas. Yang ketiga, mesti tidak mencari lagi bagaimana sifat Allah. Bagaimananya tidak perlu kita tanyakan. Apa dalilnya? Adillatu hadzal manhaj, dalil metodologi ini, dalil tentang cara ini. Fa min al-adillah 'ala al-asl al-awwal, dalilnya banyak. Di antaranya adalah yaitu asal awal tadi, tanzihur rabbi azza wa jal
an musyabahatil makhluqin, yaitu menyucikan Allah Azza wa Jalla dari menyerupai makhluk dalam nama dan sifatnya. Qaulullah tabaraka wa ta'ala, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Ini dalil dipakai oleh semua ini, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Cuman kita sambung, ayat kan belum sempurna tadi. Wa huwas sami'un basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Berarti tak satu pun yang sama dengannya, tetapi Allah kan maha mendengar, maha melihat. Bukankah makhluk mendengar? Bukankah makhluk juga melihat? Iya, tapi laisa kamitslihi. Laisa kamitslihi, tidak sepertinya. Jadi Allah sengaja menyebutkan dua sifat ini, supaya kita mau melihat dan mendengar. Padahal Allah juga melihat dan mendengar, berarti laisa kamitslihi syai'un. Seperti yang disebutkan oleh para ulama tafsir, tafsir yang asil yang pertama, tafsir yang asli yang pertama yang harus didahulukan adalah menafsirkan ayat dengan ayat. Termasuklah awal ayat ditafsirkan dengan akhir ayat. Karena antara awal dengan akhir itu harus sesuai munasabah. Tidak bisa kecuali mesti munasabah. Nah, ketika Allah menafikan mithliyah, tidak seumpamanya sesuatu pun, tapi supaya jangan salah tanya-tanya nanti lagi, Allah sebutkan wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Berarti awak melihat mendengar juga? Enggak, laisa kamitslihi syai'un. Harus kita bersihkan Allah daripada itu. Wa muqtadal ayati nafyul mumatsalati bainal khaliqi wal makhluq. Yang dimaksud oleh ayat adalah muqtadal ayat, yang dimaksud oleh ayat adalah nafyul mumatsalah, menafikan kesamaan bainal khaliq wal makhluk, antara al khaliq yaitu Allah wal makhluk dan makhluknya, min kulli wajhin, dari seluruh sisi. Tak mungkin serupa antara Allah dengan makhluk dari sisi manapun. Dari sisi besarnya, dari sisi kekuatannya, dari sisi daya tangkapnya, dari seluruh sisi, tidak ada keserupaan sama sekali. Ini alasan pertama tadi, mentanzih Allah, menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Jelas? Nah, minas sam'i wal ma itsbati sam'i wal basari lahu azza, walaupun tetap percaya menetapkan sifat sama dan basar bagi Allah. Allah mendengar dan maha melihat. Wa fi hadza isyaratun, di dalam ayat ini atau dalam makna ini terdapat isyarat ila anna ma yuthbitu lillahi minas sam'i wal basari laisa kama annama yathbutu lillahi minas sam'i wal basari laisa kama yathbutu lil makhluqina min hataini as-sifatain ma'a kathrati man yattasifu bihima minal makhluqin. Ini terdapat isyarat bahwasanya sesuatu yang sabit bagi Allah, yaitu sama dan basar, tidak seperti yang sabit bagi makhluk yang juga punya dua sifat ini, yaitu sama dan basar. Sama apa? Mendengar, basar melihat. Ma'a kathrati man yattasifu bihima, walaupun banyak sekali makhluk yang bersifat sama dan basar. Berarti menisbat sifat sama dan basar tidaklah lazim, tidaklah harus menyerupakan sama Allah dengan sama makhluk, basar Allah dengan basar makhluk. Jelas? Naam. Wa ma yuqalu fi sam'i wal basari yuqalu fi ghairihima minas sifat. Nah, sebagaimana sama Allah tak sama dengan sama makhluk,
sebagaimana basar Allah tidak sama dengan basar makhluk, maka sifat yang lain pun seperti itu pula. Laisa kamitslihi syai'un. Misalnya waqra qaulahu ta'ala, bacalah perkataan Allah, firman Allah tabaraka taala, qad sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه البخاري في التوحيد والإمام أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت وما أسمع فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. Nah, bacalah firman Allah sebagai bukti bahwa sama Allah tidak sama dengan sama makhluk. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 1 Allah berfirman, qad sami Allah benar-benar mendengar qaulallati tujadiluka, perkataan seorang wanita yang berdiskusi denganmu, ya, seorang wanita yang mengajukan gugatan kepadamu, maksudnya kata suaminya, yaitu gugatan kepada kamu tentang zaujiha, yaitu gugatan menggugat suaminya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Berarti mengadu ke Rasul sama dengan mengadu ke Allah. Jelas? Mengikut Rasul sama dengan mengikut Allah. Taat ke Rasul sama dengan taat kepada Allah. Dia ngadu ke siapa tadi? Ke Rasul alaihi salatu wassalam. Dianggap sama dengan mengadu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tashtaki ila Allah, dan mengadukan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah maha mendengar perbincangan antara kalian berdua. Antara siapa? Nabi dengan wanita tadi. Dengan wanita tadi. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Lihat tafsirnya. Awrad Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir penulis kitab tafsir. Imam Ibnu Katsir penulis kitab Tafsirul Quranil Azim, wafat 774. Beliau mengatakan, dia menyebutkan dalam menafsirkan ayat ini, Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Allah mendengar perkataan wanita yang menggugat suaminya, wanita yang mengadukan perkaranya kepada Rasulullah SAW, artinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa tafsirnya? Ma rawahul Bukhari fi Tauhid, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab Tauhid. Maksudnya dalam Sahih Bukhari ada namanya Kitab At-Tauhid. Kitab yang keberapa tuh? Yang ke-58. Nah, dalam Sahih Bukhari ada 58 kitab, dan ini kitab yang terakhir, Kitab At-Tauhid. Kaum muslimin dimulainya dengan Kitabul Iman ba'dil wahyi, kemudian ditutup dengan Kitabut Tauhid. Awalnya iman, ujungnya tauhid. Bukan awalnya ragu, ujungnya bimbang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabut Tauhid. Nah, Kitab Tauhid ini kita bahas di Masjid Mus'ab bin Umair di Pulau Payung. Allah musta'an. Tapi kodok tempo gini, kodok tempo. Awak salah. Dan Imam Ahmad, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat, segala puji bagi Allah yang pendengarannya dapat menangkap seluruh suara.
dapat menangkap seluruh suara. Syekh pakai bahasa Ojo, Syekh pakai bahasa Mandailing, Kiai pakai bahasa Jawa, Ustaz pakai bahasa Minang, Itan bahasa mana Syekh sah? Wang Sianturi, Lombok, bahasa Lombok misalnya, Syekh bahasa Betawi. Nah, sekali baca itu saudara, la takhtalitu alaihi al-aswad, tak ada satupun yang bercampur dalam pendengaran Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu makanya adalah sangat naik kalau kita kiaskan sifat Allah ke sifat makhluk. Di sinilah kesalahan tadi yang terjadi ketika mengkiaskan Allah kepada makhluknya, sifat Allah ke sifat makhluk. Akhirnya ditolaklah sifat Allah itu karena dia anggap akan menyerupai sifat makhluk, padahal kaedah kita tak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jelas? Nah, ini dalilnya dengan hadis. Maka Ahlussunnah itu menafsirkan dengan sunnah akidahnya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, segala puji bagi Allah yang suaranya dapat menangkap seluruh suara. Laqad ja'atil mujadilah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah datang seorang wanita yang mengadu dan menggugat suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khawlah binti Aus Al-Ansariyah, yaitu Khawlah binti Aus Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha mengadukan suaminya yang telah menziharnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, datang ke Nabi alaihi wasallam, tukallimuhu, berbicara ke Nabi, wa ana fi nahiyatil bait, saya berada di sudut rumah. Rumah Nabi berapa tipe? Tipe berapa? Rumah Nabi tipe berapa? Hah? Subhanallah, subhanallah. Tidak bertipe dah. Memang minimalis sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, walaupun beliau yang mengatakan di antara kesenangan manusia ada 4, salah satunya rumah yang lapang. Nya rumah nak kena kadang sompi. Ada rumah nak kena sekene dah tapi lapang. Tergantung dapur di dalam. Iya kan, dapur yang di dalam. Kalau banyak ni orang di luar masuk dalam, itu sompi tu. Ni kalau ada kata buang di luar masuk ke kan, dia mah lagi sianu tu nak kena sayang ke bini dah bang ninya. Tu nak tersinggung hati abang ni tu. Apa lah kau kayaknya kan itu tersabut dia lah. Sampai rumahnya ni. Jadi puji je laki wang ke laki awak. Suruh awak dia berlaki kayaknya. Kalau non lain apa ada adab sekalian tak untuk aja kan, tapi hati sakit. Iya. Kasar ngancak lah puang laki wang dia kan. Berarti tak banyak tafsir Cina. Nantinya kayaknya tak sayang ke awak. Iya kan? Itu dia tu macam itu lagu kan. Dia mak itu mak makan rumah sian tu. Pandai bini masaknya. Ya akhi. Kalau mak masakan bini wang tak lah sampai rumah. Dia cuma sabit je. Macam itu je lah. Ini kadang subhanallah. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ada lagi jauh ke tetangga pun dah. Itu bahaya kaum muslimin dan muslimat, bahaya. Kalaupun taso jen kalun-kalun. Siap boleh bau tapi jen sampai mutah mereka payah mutiu. Oleh itu kaum muslimin. Jelas dia. Allah musta'an. Apa sampai itu tadi saya? Nah, gara-gara rumah tadi ya. Jadi saya sedang duduk di sudut rumah. Nah, kau nak apa rumah? Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, perempuan ini bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qadar laqad ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyatil bait. Saya sedang berada di sudut rumah. Ma asma'u. Saya tak mendengar apa yang mereka bicarakan. Rahasia. Ya, rahasia. Nabi Aisyah yang di sudut rumah saja tak bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Khawlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi fa anzalallahu azza wa jalla, tapi Allah turunkan
qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah benar-benar mendengar. Aisyah yang dokek tidak dengarnya, Allah yang maha dekat mendengarnya. Di mana? Di atas. Adalah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka pendengaran Allah tak mungkin sama dengan pendengaran manusia. Di mana tafsirnya? Aisyah menafsirkannya dengan apa yang dia saksikan sendiri. Allah menyebutkan mendengar, Aisyah di sudut rumah tak mendengar, padahal sama-sama punya sifat mendengar. Berarti mengakui sifat Allah mendengar tidak sama dengan mengakui sifat Aisyah mendengar. Karena Aisyah mendengar tak sama dengan Allah maha mendengar. Jelas? Maka menerima sifat Allah tidak mesti menyamakannya dengan makhluk. Maka dengan landasan pertama tadi, kita menolak atau kita bukan menolak, menyucikan Allah dari membayangkan sifatnya serupa dengan sifat makhluknya. Jelas? Di sekolah letaknya perbedaan tadi itu. Jadi awak sangka dia mumassil, sangka dia musyabbih, sangka dia mujassimah. Apa sebab? Yang tak tahu tu dia dalam hati awak tu. Kan tak tahu dia dah di toko-toko dah. Dia yang tak suka ke awak. Atau buahnya dalam hati awak. Kalau dia suka ke awak, buah pun ajaknya hilang patut dia. Dia tak tuju. Kalau dia tak lewat, kami yang menjalan ke acu. Tak mau kau tak tu nak pulang tiangnya. Ada orang cuba kan macam itu. Dan sampai teleponnya, nyawa cu kan. Iya. Dan paling tantu kan ucapan dia kan dia. Amin dan jalan. Dah tantu dannya. Wang di bandai doanya. Subhanallah. Dah apa yang jalan lah. Nya tak suka lah. Kalau tak suka pasti nak elok hati awaknya lah. Galak awak dia colong gibau gimpak dia. Makanya jin kau malai awak bini laki bini kan macam itu juga. Awak galaknya kan macam dah. Ngiwangi. Kalau lah bawangi makanya jin bawangi. Bantah boleh tapi jangan. Kau muslimin dan muslimat. Jadi macam tadi. Indah adanya awak ilainya. Coba dah dan cai orang kau modal macam itu nampak duganya. Atau apa labi gasang dia lapor. Mati gasang di abi uncang di lantang. Macam itu? Tak ada boleh. Yang sampai kianya kami indahnya. Tu boleh. Ini tak setuju jawab apa coba. Ini tak setuju dengan awak. Kalau anda amur je, bapa lah bemahar tak ketemu. Bapa bemahar tak ketemu ada. Contoh pun jalan tak ketemu ada. Tapi kalau nyamuk lah sudah temunya tak jalan. Nyali saka rauman je sakawan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Tapi kenapa kita harus jelaskan? Yang penting kita selamat dulu. Itu yang pertama. Ada yang mau mendengarkan dan ingin selamat, ahlan wa sahlan wa marhaban. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita penyebab hidayah. Jangan kita menjadi penyebab sesat dan menyesatkan. Andainya ini salah, misalnya kaedah ini salah, bahwa istidlal ini keliru, kita umumkan dengan sepenuh hati dan sepenuh mulut. Kalau ada yang bisa menjelaskannya dengan dalil, bukan dengan tafsiran logika semata, seperti yang tafsiran Aisyah tadi. Ini dalilnya dalam Al-Quran, ini dalam hadis Nabi SAW, tanpa ta'wil, tanpa tafsir, ahlan wa sahlan. Bawa satu huruf ke sini, bawa sesungguhnya, bawa ma'isbat sama dengan ma'isbat mumatsalah, bawa ma'isbat istiwa sama dengan isbat mumatsalah. Ada dalil dalam hadis Nabi. Dari sekarang kita umumkan taubat dari keyakinan ini. Tapi kalau hanya sekedar permainan logika, ya logika antum mungkin hebat, tapi logika saya juga tidak kalah mungkin. Ya ukur dulu IQ maunya. Ayo terasa di IQ dulu kan. Ya sudah lah badak-badak bawah kan. Dah badak dah lo dah masuk golongan badak dah. Pintar bono dah lo dah. Dah lah habis bono, tapi
Tak je banyak nak lupa kan, ada je nanti kanangnya tu kasih ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau seandainya memang dengan dalil bukan dalih, karena jauh bedanya antara dalil dengan dalih. Mereka hadis sahih, hadis dalil sahih, tapi pengambilan dalil tak kuat memang. Banyak yang seperti itu. Hadisnya sahih, hadisnya sahih. Tak usah dibahas kini, panjang citoro, banyak cerita. Hadis sahih, tetapi tidak kena mengena dengan masalah, tidak kena mengena dengan masalah. Tapi maka cara tadi hilang patut dek, katuju lah saya setuju nanda itu pun tidak ada omeh, tidak ada omeh. Deh lalu apa patut jenaka dulu, tidak ada omeh. Tak pun nak pinjalo le. Tak ada omeh, bungkel di asa. Tak ada kayu. Apa? Doyan di kampung. Ambang janjang je. Nah. Jadi tak ada janjang, tak ada kayu. Janjang di kapiang. Untuk apa? Untuk masak. Sudah itu lepaslah masak, nah yo tak bisa. Allah musta'an kaum muslimin dan muslimat. Jadi macam itu. Jadi kadang-kadang tidak ada cenderung baca wanang tu anjui. Bos umpui pegang dia. Bos wantu. Antu pegang dia. Jadi kadang-kadang tidak itu dalil, tetapi dipaksakan jadi dalil. Itu banyak. Allah musta'an. Dan masalahnya yang kasihannya orang-orang awam, dan kebanyakan kita kan awam. Ya. Ya, kemajuan kita awal ya, walaupun sudah profesor doktor kadang, tapi kan dibuat di bidang agamanya, ya bukan di bidang agama. Ya bisa aja profesor doktor pertanian, profesor doktor kehutanan misalnya kan, atau profesor doktor apa nih pertambangan misalnya. Sudah itu sejak umur 55 tahun lah rajin lah kamu saji, nyala haji lah 3 kali kan. Sudah itulah je kodok jadi BP-nya sambutan-sambutan. Itulah kodok nongon ngaji-ngaji. Akhirnya jadi ustad. Jadi ustad. Allah musta'an. Jadi kalau nongon jadi kok lain kojinya, lain koji. Itu yang lain pula. Soalnya tidak lain. Soalnya dalam bukunya. Yang ngaji cendeko ada je dalam buku, ngaji cendeko ada je dalam buku. Cuman mungkin tak sodo atau sabun kira. Kan itu tidak mesti sabun sodo kira, ya kan? Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sabun tidak nawur ya. Sebanyak-banyak lah orang nawur, perbanyak referensi, banyak gurunya, belajar nahu, belajar sarah. Ada ni baca Quran gila. Baca tajwid lu ni. Subhanallah. Aku siap aja kalau ada orang menjadi guru napura. Siapa bayu? Amun mah kan ajar nahu belajarlah nahu bala balia. Nak ajar balawa belajarlah belajar bahasa Arab pun tak jopur. Iya. Ya tak jopur ajar bahasa Arab malah balia. Masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tadi inya kurang buku, kecen uang kurang buku deh. Inya kurang bacaan, kecen uang kurang bacaan. Seperti kata pepatah Arab, tamsil Arab, man idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Bila kelakuan seorang itu buruk, dikiranya laku yang lain juga buruk. Orang yang paling curiga, yang paling curiga, Puan pencilok. Iya tak? Asal bunyi keneknya terkaji tu. Kan betul? Dan paling parahnya pencilok iman. Pencilok iman seperti kaum munafiqin, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Dan orang berdosa selalu mudah tersinggung. Kalau dia belum bahasanya bertobat, kalau dosa cilok tu khutbah tentang mencilok, wandek dia ambil di jalannya. Kalau dosanya dengan lagu tu khutbah tentang dengan lagu, kadang dapat singgung lagu. Kalau baca Quran je bersuruhnya ala kau ambil lah di jalan gitu. Kalau dosanya di bidang menciliang, menghijau, tu ceritanya tentang dosa menghijau, lah tersinggung lainnya sitan, ya. Cerita tentang orang dosa tidak pernah salat dah.
ndak wong salat tu cerita tentang dosa meninggal salat de jen ustaz ikut jadi bojo sok lewai ni kan dan sebagainya. Kalau cerita tentang orang yang suka madu-ado tu boleh cerita tentang buruknya madu-ado dalam agama. Itu banyaklah tersinggung, itu biasanya. Tetapi orang-orang yang memang ingin mencari yang hak, insyaallah ta'ala nasihat itu baginya manis. Dan biasanya kalau nasihat itu disampaikan dengan tulus dan ikhlas, ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Seperti kata sering diulang-ulang oleh guru-guru kami, ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati itu masuk juga ke hati. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah. Cukup cik contoh dulu. Baik. Tak ada jawaban tawil. Wa minal adillati aidan. Di antara dalil landasan pertama juga mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Qaulullah ta'ala, firman Allah tabaraka taala, fala tadribu lillahil amsal, fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kalian menjadikan perumpamaan-perumpamaan bagi Allah tabaraka wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 74. Janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu yang seumpama Allah tabaraka wa taala. 6. Qala At-Tabari fi tafsir al-ayah, berkata Imam At-Tabari dalam menafsirkan ayat, fala tumatsilu lillahi al-amthal wa la tushabbihu lahu al-ashbah fa innahu la mithla lahu wa la shabah. Janganlah kalian membuat permisalan, perumpamaan bagi Allah SWT, dan jangan pula buat jangan mentamsil, jangan mentasbih. Itu lebih mudah artinya ya. Tasbih dengan tamsil dalam bahasa kita perumpamaannya saudara, tasbih perumpamaan, tamsil perumpamaan. Janganlah kalian mengada-ngadakan perumpamaan bagi Allah, karena Allah tidak ada yang serupa dan yang mirip dengannya. Tidak ada yang serupa dan yang mirip dengannya. Berarti tak ada yang serupa sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa qala ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Jadi samiyya yang senama dengannya yang patut disembah. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi tafsiri hadam tafsir ayat, hal ta'lamu lirabbi mathalan aw syabaha. Apakah kamu tahu ada yang sama dan semisal Allah? Tentu saja jawabannya tidak. Ini istifham ingkari. Wa min al-adillati li hadzal asl, berkata para penulis hafizahumullah wa rahimahumullah, dan di antara dalil pula bagi landasan pertama tadi, tidak membayangkan ada sifat Allah yang serupa dengan sifat makhluk adalah qaulullah tabaraka wa ta'ala, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengannya, dengan Allah tabaraka wa ta'ala pada zat dan sifatnya. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah, wa lam yakun lahu syabihun wa la adlun wa laysa kamitslihi syai'un. Tidak satupun yang serupa dengannya dan tak satupun yang sepadan dengannya, wa laysa kamitslihi syai'un, dan tidak satupun yang semisal dengannya. Jadi jelas. Jadi kalau dinafikan perumpamaan, permisalan dan contoh tentang Allah tabaraka wa taala, berarti laisa kamitsli syai'un, maka kita selamat dengan landasan pertama, tidak membayangkan adanya kesamaan antara sifat makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk. Nanti masuk pada yang kedua lagi, mesti beriman kepada apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik nama maupun sifatnya, apa pula dalilnya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang, insyaallah pekan depan ya, pekan depan, dan tolong jangan lupa lagi biar kita sambung. Kalau tidak diulang lagi di awal ya. Tolong jangan lupa lagi landasan pertama apa tadi? Tidak
membayangkan ada satupun sifat Allah yang sama dengan sifat makhluk. Yang kedua, mesti beriman secara penuh total kepada nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan mencoba-coba untuk mencari tahu kaifiat bagaimana sifat Allah tabaraka taala, karena penelitian ini takkan pernah teliti. Takkan pernah teliti karena sampelnya enggak ada, kecuali dengan membuat makhluk-makhluk sebagai alat perbandingannya, studi komparasinya. Dan yang seperti ini secara ilmiah tidak ilmiah, ya, secara akademisi tidak ilmiah. Apa sebab? Karena mengkomparasikan antara yang tidak sama dengan yang tidak serupa dengan sesuatu itu, tentu hasilnya tidak diketahui, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini penelitian gagal, oleh sebab itu kita tidak perlu untuk bertanya, meneliti bagaimana sifat Allah itu, karena itu bukan urusan yang mesti kita urus. Yang penting adalah menyucikan Allah. Yang kedua adalah mengimani apa yang Allah sebutkan dan Rasul SAW sebutkan tanpa dibahas lebih mendalam. Dan yang ketiga adalah tidak meneliti dan menanyakan bagaimana kaifiatnya sifat Allah tabaraka wa taala. Kalau ini selesai, insyaallah selamatlah kita dengan metode beriman kepada sifat-sifat dan nama-nama Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan yang benar semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru pasti dari saya atau dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaafkan atau diberikan masukan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wallahu taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.